Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berharga ini kami dari Angkatan 28 Kelompok 4 dapat memaparkan analisis strategi mengenai salah satu pilar krusial pembangunan nasional. Pada presentasi kali ini, kami akan membedah prioritas nasional ke-15, yaitu reformasi birokrasi. Rekan-rekan sekalian, mengapa tema ini begitu penting? Jawabannya sederhana, karena birokrasi adalah ujung tombak pelayanan pemerintah langsung kepada masyarakat. Jika motor birokrasinya lambat dan kaku, maka akselerasi ekonomi dan pembangunan bangsa pun akan ikut terhambat. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang dan akar permasalahan dari topik ini, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkembangan globalisasi pada zaman saat ini menuntut pemerintah untuk lebih melayani dengan cepat, tepat, inovatif, dan efisien. Oleh karena itu, reformasi birokrasi sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan. Karena masyarakat menuntut untuk semuanya serba instan, lebih cepat, dan inovatif. Adapun jika kita tidak melaksanakan reformasi birokrasi, akan muncul dan timbul masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Masalah-masalah tersebut akan disampaikan kepada teman saya. Permasalahan reformasi birokrasi. 1. Pelayanan publik masih lambat dan prosedur berbelit-belit. 2. Transparansi pelayanan belum optimal. 3. Masih terjadi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Pemanfaatan teknologi digital masih rendah. 5. Kompetensi aparatur belum merata. 6. Inovasi dalam pemerintahan masih kurang. 7. Budaya kerja birokrasi belum sepenuhnya profesional. 8. Pengawasan dan akuntabilitas kerja masih lemah. Dari permasalahan reformasi birokrasi tersebut menimbulkan dampak permasalahan birokrasi. Yang pertama, menurunnya kepuasan masyarakat. 2. Pelayanan tidak efisien. 3. Turunnya kepercayaan publik. 4. Hambatan investasi dan pembangunan. Di samping saya sudah ada tabel masalah dan penyelesaiannya. Masalah yang pertama, pelayanan publik lambat dan berbelit. Penyelesaiannya, simplifikasi prosedur dan digitalisasi layanan. Masalah yang kedua, praktik KKN yang masih terjadi. Penyelesaiannya, penguatan sistem pengawasan dan whistleblower. Masalah yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital yang masih rendah. Penyelesaiannya, implementasi e-government dan pelatihan digital. Masalah yang keempat, kompetensi aparatur yang belum merata. Penyelesaiannya, program pelatihan berkelanjutan dan merit system. Masalah yang kelima, transparansi pelayanan yang belum optimal. Penyelesaiannya, keterbukaan informasi publik dan dashboard kinerja. Masalah yang keenam, inovasi pemerintahan yang masih kurang. Penyelesaiannya, laboratorium inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Masalah yang ketujuh, budaya kerja yang belum profesional. Penyelesaiannya, reformasi budaya kerja dan reward punishment. Masalah yang kedelapan, pengawasan dan akuntabilitas yang masih lemah. Penyelesaiannya, penguatan inspektorat dan audit berbasis risiko. Masalah dan penyelesaian reformasi birokrasi. Lantas, solusi taktis dan alternatif terobosan apa saja yang bisa diterapkan untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi ini? Jawabannya, penerapan sistem merit yang bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, setiap pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi yang dimiliki. Dari presentasi video kami dapat ditarik kesimpulan bahwa reformasi birokrasi sebagai prioritas nasional ke-15 bukanlah sebuah program perubahan di atas kertas semata, tapi perubahan menyeluruh di dalam sistem pemerintahan agar memberikan dampak lebih efektif, efisien, dan modern sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Tentunya kesuksesan reformasi birokrasi harus mendapat bantuan dari pemerintah, ASN maupun masyarakat agar sistem tersebut bisa menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat lebih baik. Reformasi birokrasi bukan sekedar kertas kerja, melainkan perubahan budaya demi tata kelola yang nyata.
Melalui digitalisasi sistem dan integritas ASN yang terjaga, Indonesia siap melangkah maju, bersaing di kancah dunia. Namun keberhasilan ini tak akan tegak secara mandiri, butuh sinergi kuat antara pemerintah, pegawai, dan seluruh masyarakat negeri. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.